Di Satria Muda kan kita suka pakai tapping, ankle. Itu ngaruh banget loh, men. Langsung turun angka cederanya. Jadi ada tapping itu kayak menurunkan risiko lah. Iya, jadi kita nggak bisa nih, Van. Kalau kita bicara cedera itu, oke, cedera karena kurang pemanasan, oke, cedera karena kurang ini, kurang itu, satu sisi nggak bisa. Halo, gue Alvan Saputra dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Sekarang gue sedang berada bersama spesialis kedokteran olahraga. Halo, saya Dr. Doni Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga Eka Hospital. Oke, dok, gue cuma pengen nanya dikit aja. Kan lu spesialis dokter olahraga nih. Gue atlet basket, gue pengen tanya cedera yang selama ini paling banyak datang ke lu lah sebagai atlet basket, cederanya apa dok? Basket ya, basket paling banyak itu adalah ankle. Ankle, terus lutut. Nah, abis itu tambahannya lagi biasanya ada otot tuh kayak misalkan hamstring sama pinggang. Oh, tapi paling banyak ankle. Ankle tuh udah kayak flu sama batuknya atlet basket lah ya, dok? Nah, iya, makanya kan dulu kan inget nggak kalau di Satria Muda kan kita suka pakai tapping, ankle. Itu ngaruh banget loh, men. Jadi angkanya tuh jadi bisa turun. Langsung turun angka cederanya. Jadi ada tapping itu kayak menurunkan risiko lah. Iya, mencegah untuk injury. Tapi bukan berarti tapping akan segala-galanya. Tetap perlu latihan ankle-nya, perlu latihan stretching-nya, dynamic stability, dan segala macamnya. Setuju banget. Oke dok, pertanyaan kedua. Sebagai ke spesialis kedokteran olahraga, kalau misalnya kita ankle gitu, penanganan pertama yang harus dilakukan tuh apa dok? Stop olahraga dulu. Gue juga tahu dok, stop olahraga. Kan kakinya ngeplek. Jangan salah, banyak atlet itu ketika kalau dia kan lagi hot-hotnya ya, dia merasa adrenalin naik. Final nih bro, hajar. Nah, nggak bisa kayak padahal nggak boleh. Kita stop dulu. Itu pertama. Terus kompres es batu. Bukan air hangat dok? No, jangan. Kompres es batu. Dan yang pasti satu hal lagi, jangan dipijat. Jangan pijat, nanti nggak boleh pijat, harus kompres es batu. Kenapa nggak boleh air hangat dok? Makin radang dia. Makin radang. Ketika nanti misalkan sudah beberapa hari ototnya kaku, itu kompres sangat oke. Oh. Hanya ketika meliras dari otot-otot kaku tadi. Tapi kalau misalkan lagi radang-radang ya, kompres dingin adalah yang terbaik. Itu biasanya sepatu harus dikencengin nggak dok? No, nggak usah. Harus. Biasanya kita perban ketika untuk perban coklat, ingat kan? Kalau kita perban itu untuk memberikan kompresi supaya tidak terlalu banyak swellingnya. Oke, pertanyaan ketiga dok. Untuk sebagai atlet basket dok, pencegahan menghilangkan risiko sih nggak mungkin. Untuk menurunkan risiko cedera dok, apa yang harus kita lakukan as an athlete? Cerdas Van, kita tidak bisa yang disebut dengan injury prevention. Kita bisa menentukan reduce the risk dari injury tadi. Setuju. Yang pertama adalah gini, otomatis kalau kita bicara cedera, berarti kan kita ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan exciting event. Jadi kita nggak bisa nih Van, kalau kita bicara cedera itu, oke, cedera karena kurang pemanasan. Oke, cedera karena kurang ini, kurang itu, satu sisi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus diakumulasiin. Jadi kita bicara gini, ketika seseorang atlet kan punya kekuatan ototnya, pengalaman bermainnya, ya kan, jenis kelamin, usia, itu kan ada faktor. Nah, itu salah satu faktor internal. Oke. Kalau eksternal? Faktor eksternal itu lapangannya, Van. Keras. Nah, keras apa enggak? Ingat ya, kita tuh suka nancep apa istilahnya kayak gitu. Nah, terus kedua, sepatunya bagus nggak? Oh gitu. Nah makanya minta SM selalu bersepatu bagus, ya selalu ganti. Oke. Buat gua itu faktor utama. Tapi jangan bertanding dengan sepatu baru. Ingat, bisa cedera juga akhirnya. Gitu. Harus dipakai beberapa dulu. Oke. Terus habis itu ada pelatih Van. Kadang-kadang pelatih panik, ingat tahu kan? Pelatih panik nge-push gitu. Lupa kalau misalnya ini lagi kan, kenapa-napa. Iya. Terus atau misalkan pelatih yang nge-push latihannya jadi ekstrim, terlalu berlebihan. Overtraining. Nah itu faktor eksternal kan. Dan satu lagi adalah kejadiannya, exciting eventnya. Orang punya internal, punya eksternal, tapi nggak main basket tuh nggak jadi cedera. Nah, jadi kombinasi pengangguran aja yang paling baik menurut saya. Jadi kombinasi dari tiga itu. Oke. Nah, akhirnya jadi cedera. Nah, cara mencegahnya apa? Satu, tahu kondisi kita dulu. Oke, pemeriksaan sebelum ikut pertandingan, sebelum berlatih dan segala macam, ada pemeriksaan medis. Oke. Supaya kita tahu nih perbedaan kanan kiri kita seperti apa. Kita punya riwayat cedera sebelumnya apa enggak? Atasi itu dulu. And then yang pasti bangun kekuatannya, strength. Kadang-kadang orang berpikir gue main basket aja. Nggak kayak gitu. Padahal harus dibangun otot-ototnya otot dulu, persiapan dulu, ya kan, makanya ada pelatih fisik. Nah itu fungsinya Gorpar tuh, ya kan, nah gitu. Sebelum kita masuk ke olahraga, kita harus mempersiapkan badan, otot, itu yang paling penting supaya menghindari cedera.
Oke, thank you dok bro. Semoga lancar terus dok. Nggak banyak pasien Good luck, atau mau ya. banyak pasien? Oh, banyak pasien pasti. Berarti dokter Doni mengiyakan untuk supaya banyak yang cedera. Oh enggak. Enggak. Kita melakukan pemeriksaan sebelumnya. Oke dok, sampai ketemu lagi dok. Thank you ya. Oke, bagi teman-teman atlet atau teman-teman yang suka berolahraga dan mengalami cedera, saya cuma mau mengingatkan kalau kita itu sudah bukan cuma tergantung sama proses rehabilitasi aja, tapi kita tergantung dengan proses rekondisi. Apa yang proses dengan rekondisi atau reconditioning itu adalah kita menjaga kebugaran kita supaya kita tidak turun di fase tidak bugar. Artinya kalau misalkan kita tetap menjaga kemampuan kita kayak kekuatan otot kita, terus kemampuan kardiovaskular kita itu dapat kembali bertanding dan siap untuk melakukan olahraga sesuai dengan peak performance kita yang seperti sebelum kita cedera.